Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran selanjutnya untuk menyambung materi semalam itu kita masuk ke membahas kubus berpusat di badan, kubus pusat badan atau yang biasa dibilang juga dengan BCC atau body center cubic. Nah, pada body center cubic ini kita juga membahas tentang sel primitif dan sel konvensionalnya. Pada materi sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa sel primitif itu adalah suatu sel yang menghasilkan, kalau dia untuk 2 dimensi, menghasilkan luas terkecil, sedangkan kalau dia pada 3D, dia menghasilkan volume terkecil. Nah, di sini kalau dia pada kubus sederhana, primitif sama konvensionalnya itu sama. Sedangkan kalau pada BCC ini, sel primitif sama konvensionalnya itu tidak sama. Kenapa? Karena kan kalau pada kubus sederhana itu, kalau pada kubus sederhana seperti yang di atas, yang dipelajari sebelumnya, itu menjelaskan bahwa, nah ini, kalau ini sudah langsung menghasilkan volume terkecilnya, karena tidak ada lagi atom di antara atau di sekitar kubus ini. Sedangkan kalau pada base center kubik ini kan ada di tengah satu ini, ada di tengah satu. Base center kubik kan seperti pada gambar ini, yang ini bisa juga dilihat kan. Kalau yang ini ada di tengah satu. Kalau gambaran besarnya kan seperti ini, yang ini. Sedangkan kalau pada satu kristalnya itu, kalau diambil dia dari tumpuan ini, dari struktur ini, menjadi seperti ini. Ada di tengah satu, sehingga ini bukan lagi volume terkecilnya. Karena apabila dia volume terkecil, dia harus menjadi kubus sederhana, seperti pelajaran sebelumnya. Sedangkan ini bukan lagi kubus sederhana karena memiliki satu atom di tengah. Nah, di sini kan sel primitif tidak sama dengan sel konvensional. Maka cara mengetahui sel primitifnya yaitu diambil base-nya yang ini, basisnya yang ini. Dasarnya untuk menarik kisi translasinya dari pusatnya ini. Atom yang pada pusat. Inilah diambil, inilah kalau untuk sel primitifnya. Sehingga dari pusat ke sini, kalau kita buat nomor, kalau dia sel primitif, maka ini nomor 1, kita buat ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, kemudian ini nomor 4. Kemudian ini untuk nomor 5, nomor 6, nomor 7, dan nomor 8. Nah, inilah dia kalau untuk sel primitif, sehingga bangun yang ini merupakan bangun kubus sederhana, tidak ada atom lain di tengahnya. Dia langsung membentuk kubus sederhana. Inilah volume terkecil dari BCC. Sedangkan kalau dia sel konvensional, sel konvensionalnya itu ya yang biasa ini, bentuk biasanya. Pokoknya dari sini, ini 1, 2, 3, 4, kemudian ini 5, 6, 7, 8. Dia membentuk BCC. BCC ini keseluruhannya menjadi sel konvensional. Tapi kalau dia sel primitif, dia harus membentuk kubus sederhana. Itu saja perbedaannya. Sehingga dari gambar ini kan bisa kita lihat bahwa sel primitif itu memiliki satu buah. Kalau ini sudah paham harusnya ya. Yaitu di setiap sudutnya itu diambil seperempat seperti ini. Seperempat, maaf. Seperdelapan. Dari setiap sudutnya itu seperdelapan diambil. Kalau dia untuk sel primitif kan karena tidak ada di tengah, sehingga sel primitifnya itu hanya terdiri dari satu buah. Ini kan kalau sekiranya 1/8 ini digabung semua menjadi satu kan, tanpa yang di tengah. Karena kan kalau dia sel primitif tadi yang tengah ini nggak ada, dia harus menjadi kubus sederhana. Atau pada pelajaran sebelumnya kan dijelaskan bahwa itu harus memiliki volume terkecilnya. Nah, sedangkan kalau dia sel konvensionalnya, ini semua sudutnya yang seperdelapan ini 8 buah, ditambah lagi satu yang di tengah, sehingga menjadi 8 kali 1/8 tambah 1. Nah, tambah 1 inilah yang menunjukkan bahwa struktur ini BCC ada di tengah. Sehingga sel konvensionalnya menjadi 2 buah. Kalau dari segi
kisi translasinya sendiri, kalau dia untuk sel primitifnya, untuk sel primitif, maka translasinya menjadi seperti ini. Nah, ini kan A1. A1 itu yang ke bawah ini, yang ini. Yang ke bawah ini. Inilah A1. Nah, bisa dilihat pada A1 ini, A1 sama dengan setengah kali A. Karena kan ini setengah A. Dia kan berada di tengah. Ini kan 1A ini, 1A. Kalau keseluruhan penuh. Sedangkan titik ini kan berada di tengah. Makanya dia menjadi setengah A. Setengah A dikali, ini kan menunjukkan arah. X, Y, Z ini menunjukkan arah dari vektornya. Vektor dari kisi ini mengarah kemana gitu. Setengah, dia tarikan karena setengah, karena dia berada di tengah. A dikali vektor X. Vektor X kan ini. Nah, vektor X. Kalau dia mengarah ke sini, itu kan positif. Sedangkan kalau dia mengarah ke sebalikannya ke sana menjadi negatif. Ini kan kalau ditarik lurus itu menjadi di sini dia kira-kira pertengahannya. Sehingga pada saat ditarik dari titik basisnya ini titik ke titik 4. Nah, kalau sekiranya dia ditarik ke titik 4 ini tadi kan titik 4 kita buat 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ditarik dia ke titik 4, maka dia jadi dari setengah A, karena dia kan berada di tengah, setengah A, kalau dia terhadap vektor X kan ini, dari tengah ini ke sini, jadinya ke sini kan. Nah, maka nilai X-nya positif, karena dia mengarah ke arah positif. Sedangkan kalau untuk Y-nya, untuk Y-nya, Y kan yang ini, yang ke arah kanan. Nah, ini kalau dia mengarah ke sini, umpamanya kita titik sini kan, kita umpamakan di titiknya di sini. Ini tadi X, ini kan mengarah ke arah positif. Nah, kalau Y kan ke sana arahnya, agar dia ke titik 4 ini, maka ke sini arahnya kan, sehingga Y-nya juga menjadi positif. Nah, bagaimana dengan Z-nya? Kalau untuk Z-nya sendiri, bisa dilihat, inilah Z. Z itu kan kalau sekiranya arah dari kisinya, vektor kisinya itu mengarah ke atas, maka dia menjadi positif. Nah, untuk ke titik 4, dia naik atau turun? Kalau Pak untuk ke titik 4 dari titik base-nya ini, itu kan turun. Turun nih ke bawah. Kalau yang X tadi kan ke positif, Y-nya juga ke positif. Sedangkan kalau untuk Z-nya, dia turun bukan ke atas. Kan turun ini, agar dia menuju ke titik 4. Itulah kenapa dia menjadi negatif untuk Z-nya. Kalau untuk A1. Nah, begitu juga untuk membahas A2 dengan A3. Kalau untuk A2, ini A2-nya. Ini A2-nya, bisa dilihat. Kalau untuk A2, coba perhatikan. A2 sama dengan setengah. Ini tetap setengah dia kan, karena dari tengah. Setengah A. Dia kan setengah A dikali. Ini kan minus X. Loh, kok minus X ini? Karena ini kan kalau dia dari titik tengah, kita umpamakan dia jadi di sini, biar sejajar. Dia akan mengarah ke sana. Kalau untuk titik X. Kalau A2 ini, dia menjadi mengarah ke sana. Sehingga menjadi negatif. Sedangkan kalau untuk Y-nya, mengarah ke kanan. Mengarah ke kanan. Sehingga ini menjadi positif. Begitu juga dengan Z. Ini kan dari titik base ini, mengarah ke 2 ini, pada saat dia mengarah ke 2, ini kan naik dia ke atas arahnya. Kalau dari base, dari dasar ini, dia mengarah ke atas. Sehingga nilainya jadi positif. Nah, begitu juga untuk A3. Kalau untuk A3 kayaknya sudah bisa lah paham dari penjelasan dari A1 dan A2. Oke. Nah, untuk sudutnya sendiri, sudut yang dibentuk antara A1 dengan A2 ini yaitu 109,28 derajat. Inilah dia ciri-ciri untuk BCC. Kemudian lanjut ke
FCC. Kalau FCC, nah, perhatikan juga, kalau FCC bentuknya bisa dilihat di sini. Inilah gambaran umum dari FCC. Ini sebenarnya strukturnya kan gini, strukturnya kalau banyak jadi seperti ini. Nah, kalau diambil dia satu kubus menjadi bentuknya seperti ini, di mana pada setiap sudutnya ini ada seperdelapan atom. Nah, kemudian pada setiap mukanya, pada kubus mukanya berapa? Pada kubus itu kan mukanya ada 6, itu sama kayak dadu. Dadu itu kan ada 6 biji. Nah, begitu juga dengan ini kan mukanya ada 6, sehingga ada setengah. Ada setengah di setiap permukaannya. Di setiap sudutnya 1/8, di setiap mukanya ada setengah. 1/2 di setiap muka, 1/8 di setiap sudut. Nah, dari situ kan bisa kita tahu berapa sebenarnya jumlahnya, hanya tinggal menjumlahkannya saja. Nah, di sini juga sel primitif itu tidak sama dengan sel konvensional. Nah, karena pada sel kubus ini, kalau sekiranya pada sel konvensionalnya kubus, kan di sel kubus ini ada atom-atom lain di tengah. Ada atom lain seperti ini. Dia tidak kubus sederhana, tetapi ada tambahannya di tengah. Itulah yang di phase-nya. Kalau di base center kubik tadi kan ada di tengah, sedangkan kalau ini ada di permukaan. Nah, kalau dia sudah ada tambahan seperti ini, maka dia bukan lagi sel primitifnya tidak lagi dengan sel konvensional, dia sudah berbeda. Tapi kalau kubus sederhana, sel konvensional sama primitifnya sama karena tidak ada atom lain di tengah gitu, atau di permukaannya tidak ada. Nah, untuk itu maka kita harus membedakan antara sel primitif dengan sel konvensionalnya. Kalau tadi kan kalau untuk yang base center kubik tadi sudah. Nah, kalau untuk FCC bagaimana? Nah, bisa dilihat juga di sini. Nah, bisa dilihat pada gambar ini ya. Nah, di sini kan ada pada setiap permukaannya. Nah, kalau sekiranya sel konvensionalnya ini utuh atau yang inilah sel konvensional ini, maka untuk mengambil sel primitifnya seperti yang sebelumnya bahwa dari pengertiannya sendiri kita sudah tahu bahwa sel primitif itu merupakan volume terkecil. Nah, volume terkecilnya diambillah ini. Kalau yang tadi kan titik acuan untuk menarik kisi translasinya itu dari atom yang di tengah. Sedangkan kalau untuk di FCC dia sama. Yang konvensional sama primitif dia sama. Tetap juga yang ini diambil. Ini diambil sebagai titik acuan translasinya. Di sini ada A1 yaitu ke sini, ini A1, kemudian ini A2 dan ini A3. Oke. Kalau untuk mencari sel primitif biasanya itu selalu sama, yaitu 8 dikali 1/8 karena dia kan menjadi kubus sederhana. Nah, sedangkan kalau untuk sel konvensionalnya, nah kita lihat aja seperti gambar ini, sesuaikan aja. Ini kan 8/8 ini atom pada setiap sudutnya, kemudian ini pada setiap permukaannya. Tadi kan dia ada 6 sisi dikali setengah-setengah. Sehingga ini menjadi 1, ini menjadi 3. Maka untuk sel konvensional ada 4 buah. Sedangkan kalau untuk sel primitif tetap dia 1 buah karena dia hanya kubus sederhana. Nah, lanjut. Untuk melihat kisi dari sel primitifnya, ini kan sel primitif yang dibahas, karena kalau sel konvensional dia sama dengan kubus sederhana tadi, tapi kalau untuk sel primitif pada FCC ditarik dari base yang ini sama dengan sel konvensionalnya. Sel konvensional dan sel primitifnya titik acuannya sama dari sini, berbeda dengan BCC aja. Kalau yang BCC kan dia yang di tengah ya tadi yang ditarik sebagai titik acuan. Nah, ini A1. Untuk kita bahas pertama A1. Nah, ini cara membahasnya sama juga dengan BCC. A1 itu sama dengan setengah A. Karena dia kan berada di titik tengah ini. Setengah ini. Kalau dia dari Y setengah, dari X juga dia setengah. Bisa dilihat ini setengah. Kalau dia terhadap Y setengah, terhadap X juga setengah. Menjadi setengah A dikali X tambah Y. Nah,
Ini setengah, ini juga setengah. Makanya A1-nya ini menjadi setengah X tambah Y. Nah, sekarang yang dipertanyakan Z-nya mana, begitu kan? Kok yang kalau BCC ada Z, sedangkan di sini tidak ada Z? Karena titiknya ini tepat berada sejajar dengan dasarnya ini. Kalau dia sejajar kan tidak ada nilai itu. Rata dia atau sudutnya jadi 180 terhadap ini. Sehingga nilai Z-nya itu sama dengan 0. Ini Z-nya itu sama dengan 0. Sehingga tidak dimasukkan pada nilai dari kisi A1. Nah, bagaimana dengan A2? Ini A2. Kalau yang A2 ini, A2 kan berada di sini, setengah dari Z dan setengah dari Y. Ini kan setengah Z, ini setengah Y. Ini dia titiknya setengah Z, setengah Y. Sehingga kalau untuk A2 menjadi setengah A dikali Y, karena di kan nilai Y sama nilai Z. Bagaimana dengan nilai X-nya? Kalau dia nilai X, dia sejajar dengan pusatnya kalau terhadap sumbu X. Sehingga kalau untuk ini, X-nya itu sama dengan 0. Dan untuk A3 juga sama, bisa dilihat A3 di sini. A3 ini dia sejajarnya dengan Y-nya. Maka kalau yang ini Y-nya sama dengan 0. Itulah yang membuat rumusan untuk kisinya menjadi setengah A dikali X tambah Y. Kalau di sini kan bisa dilihat bahwa nilainya semua positif, tidak ada yang negatif. Karena semua kisinya mengarah ke sumbu positifnya, tidak ada yang mengarah ke sumbu negatif. Makanya ini semua positif, berbeda dengan BCC tadi. Kalau yang BCC ada nilai negatifnya. Kalau untuk menghitung volume sel primitifnya bisa dilihat di sini. Untuk menghitung volume sel primitif, yaitu A1 kali A2 kali A3. Nah, untuk A1 kali A2 kali A3 ini disesuaikan dengan persamaan-persamaan tadi. A1 itu berapa kalau dia untuk FCC, kalau untuk BCC berapa, kalau untuk kubus sederhana A1-nya itu seperti apa. Maka sesuaikan ini. Umpamanya ini A1, kalau sekiranya dicari sel primitif dari FCC, maka A1 ini, nilai dari A1 ini masukkan ke sini. Hanya seperti itu saja. Oke. Secara umum. Nah, untuk menghitung jumlah atom yang dimiliki unit sel itu bisa juga digunakan dengan rumus ini. Kalau untuk cara keterangan Ni itu merupakan jumlah atom tiap unit sel, yaitu itu yang dicari kan. Kemudian jumlah atom yang berada pada setiap sudut unit sel. Nah, ini Na. Kalau dia sekiranya tadi bentuknya kubus, kalau kubus berapa sudutnya? Kalau kubus kan memiliki sudut 8. Ya kan? Maka kalau dia bentuknya kubus atau FCC, BCC atau kubus sederhana karena sudutnya 8, maka Na-nya bernilai 8. Sehingga ini nanti menjadi nilainya 1. Nah, sedangkan kalau untuk NF, jumlah atom yang berada pada muka unit sel. Nah, kalau pada muka unit sel ini, kalau dia kubus sederhana, ada nggak di muka unit selnya? Tidak ada kan? Sehingga nilainya 0. Kemudian kalau untuk BCC, ada nggak di permukaannya? Tidak ada kan? Karena tidak ada, maka kalau untuk BCC juga nilainya 0 untuk NF ini. Sedangkan kalau dia untuk FCC, di setiap permukaannya kan ada itu atomnya. Dan sisi dari FCC itu kan atau kubus itu ada 6. Sehingga nilai dari NF-nya kalau untuk FCC adalah 6. Nah, dimasukkanlah 6 ke sini. Jadi 6/2 menjadi 3. 1 tambah 3 jadi 4. Sama kan dengan yang tadi. Nah, kalau sekiranya untuk ini, Ni jumlah atom yang berada di dalam unit sel. Nah, kalau untuk kubus sederhana nilainya 0. Kalau untuk BCC nilainya 1. Ya kan? Kalau untuk FCC berapa? 0 juga. Nah, kalau untuk BCC, kalau kita masukkan umpamanya nilainya ini,
8/8 ditambah 0/2 ditambah 1, sehingga hasilnya jadi 2, sama kan dengan hasil yang tadi. Nah, oke, untuk materi ini cukup sekian dulu. Kalau ada pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan langsung melalui WA atau bisa juga di komentar. Oke, terima kasih.